Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Nurtias Official. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal yang sudah disajikan pada dua pertemuan terakhir. Gimana teman-teman, sudah sempat mengerjakan belum? Kalau belum mengerjakan, ayo kita coba bahas pada kesempatan kali ini ya. Langsung saja kita lihat di soal sebelumnya. Nah, pada soal latihan 1 kita disajikan dua soal ya. Soal pertama, Putri adalah seorang penyanyi yang cukup terkenal di kota Semarang. Putri mencatat penghasilan dan pengeluaran pada tahun 2022 diperoleh penghasilan sebesar 2 miliar dan biaya hidup sebesar 800 juta. Putri memilih pencatatan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto dalam melapor SPT tahunan. Berapakah penghasilan neto Putri di SPT tahunan 2022? Nah, itu pertanyaan yang pertama ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, Ahmad adalah seorang pengusaha parfum sukses. Omset tahun 2021 sudah sampai 5 miliar. Pada tahun 2022 omset usaha Ahmad menurun. Diketahui data keuangan tahun 2022 penghasilan sebesar 4,5 miliar, harga pokok penjualannya 3 miliar, beban operasional 1 miliar, beban non operasional 100 juta. Di dalam beban operasional terdapat biaya pengobatan untuk membantu tetangganya senilai 50 juta. Apakah Ahmad bisa memilih pencatatan untuk melapor SPT tahunan 2022? Berapakah penghasilan neto Ahmad di SPT? Baik teman-teman, kita akan langsung saja ya menuju jawabannya. Kira-kira jawaban teman-teman sudah benar atau masih perlu diperbaiki. Dan ini jawaban nomor 1 dari latihan ke-1. Jadi untuk mencari penghasilan neto, perlu diingat kembali bahwa rumusnya adalah penghasilan bruto dikali persentase NPPN-nya. Nah, untuk penyanyi itu ada di dalam KLU-nya kegiatan pekerja seni ya. Jika kita lihat, Semarang itu masuk dalam kelompok 10 ibu kota provinsi dengan persentase NPPN-nya sebesar 62,5%. Jadi, untuk menghitung penghasilan netonya itu tinggal dikalikan saja penghasilan bruto yang diterima oleh Putri itu kan 2 miliar, maka dikali dengan persentase NPPN-nya sebesar 62,5%, maka diperoleh penghasilan neto sebesar 1 miliar 250 juta rupiah gitu ya. Kebetulan di sini persentase 10 ibu kota provinsi dan yang lainnya itu sama ya, 62,5%. Kemudian yang 800 juta bagaimana? Yang 800 juta itu tidak perlu diperhitungkan karena Putri memilih untuk melakukan pencatatan dalam melapor SPT tahunan. Jadi tidak ada biaya-biaya yang bisa dikurangkan. Gitu teman-teman ya. Itu untuk jawaban nomor 1. Kemudian untuk jawaban nomor 2, pertanyaan tadi apakah Ahmad bisa melakukan pencatatan gitu ya, atau memilih pencatatan dalam melapor SPT tahunan 2022-nya? Jawabannya adalah tentu tidak, karena omset usaha Ahmad pada tahun 2021 sudah lebih dari 4,8 miliar. Maka di tahun 2022 wajib melakukan pembukuan. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke perhitungan penghasilan netonya. Kita ketahui pendapatannya Ahmad itu sebesar 4,5 miliar. Terus HPP-nya 3 miliar, maka diperoleh laba kotor sebesar 1,5 miliar. Dan beban operasionalnya 1 miliar, beban non operasionalnya 100 juta. Sehingga diperoleh total beban komersilnya itu sebesar 1,1 miliar. Nah, karena ada beban sebesar 50 juta untuk membantu tetangganya, maka itu harus dikoreksi ya, karena tidak ada hubungan secara langsung dengan
usaha yang dijalankan oleh Ahmad. Gitu ya. Sehingga diperoleh total beban fiskal itu senilai 1.050 juta rupiah. Ya, maka tinggal dihitung ya. Penghasilan netonya itu dari laba kotor dikurangi beban fiskal, maka diperoleh penghasilan neto sebesar 450 juta rupiah. Begitu teman-teman ya. Coba silahkan dicocokkan dengan jawaban masing-masing. Jika ada yang masih kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Kita akan lanjut ke soal latihan keduanya. Ya, Ali adalah seorang karyawan PT Astro dengan status belum menikah. Gaji sebulan Ali sebesar 4 juta dan mendapat tunjangan sebesar 1 juta. Sehingga penghasilan setahun Ali sebesar 60 juta. PT Astro mengikutkan Ali ke dalam program BPJS Kesehatan. 4%-nya dibayar perusahaan, 1%-nya dibayar sendiri. Dengan dipotong langsung tentunya ya. Berapakah penghasilan neto dalam SPT tahunan Ali? Nah, itu soal nomor 1. Kita baca dulu soal nomor 2-nya. Nanda adalah seorang penulis produktif. Oleh karena itu, setiap bulan mendapatkan royalti dari penerbitan bukunya. Setahun, Nanda tercatat memperoleh penghasilan dari royalti sebesar 400 juta. Selain itu, Nanda juga menjual rumah kecilnya dengan harga 350 juta. Harga saat beli rumah adalah 250 juta. Berapakah penghasilan neto dalam SPT tahunan Nanda? Baik, kita akan langsung saja lihat jawaban dari soal latihan kedua ini. Jawaban nomor 1 adalah kita hitung dulu total penghasilan brutonya ya. Yaitu dari penghasilan siapa tadi? Penghasilan Ali ya. Ya, penghasilan Ali. Kita hitung dari penghasilan Ali sebesar 4 juta selama 12 bulan. Berarti 48 juta. Tunjangannya 1 juta kali 12 bulan berarti 12 juta. Kalau tadi di infonya di soalnya bahwa total penghasilan Ali adalah sebesar 60 juta ya. Sudah benar. Terus kemudian BPJS Kesehatannya yang dibayar perusahaan itu 4%. Nah, 4% itu diambil dari 60 juta ya. Nah, 4% itu dikali dengan 60 juta sehingga diperoleh 2.400.000. Kalau di total penghasilan bruto Ali adalah sebesar 60.400.000. Nah, kemudian untuk pengurangnya karena Ali adalah pegawai PT Astro, asumsinya kita anggap sebagai pegawai tetap ya, sehingga mendapat pengurangan biaya jabatan. Nah, biaya jabatan ini tinggal dikalikan saja 5% dikali 62.400.000 sehingga diperoleh 3.120.000. Dengan demikian, tinggal dikurangkan penghasilan bruto 62.400.000 dikurangi 3.120.000 diperoleh penghasilan neto sebesar 59.280.000. Begitu teman-teman ya. Ini untuk jawaban soal nomor 1. Silakan teman-teman cocokkan. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, kemudian untuk jawaban nomor 2-nya, tadi Nanda itu seorang penulis ya. Seorang penulis dengan penghasilan setahunnya 400 juta. Nah, kalau royalti berarti untuk mencari penghasilan netonya rumusnya apa? Masih ingat? Rumusnya adalah sama dengan penghasilan bruto. Jadi yang diterima itulah yang dianggap sebagai penghasilan neto. Ya, karena yang diterima 400 berarti penghasilan netonya adalah 400 juta gitu ya. Kemudian kita hitung juga penghasilan lainnya dari penjualan rumahnya. Karena Nanda juga menjual rumah sebesar 350 juta. Nah, karena rumah itu dulu dibeli dengan harga 250 juta, maka ada keuntungan atas penjualan rumah itu. Ya, keuntungannya adalah sebesar 100 juta, yaitu diperoleh dari 350 juta nilai penjualannya dikurangi 250 juta dari nilai pembeliannya, sehingga diperoleh 100 juta. Jika diakumulasi antara pendapatan royalti dan laba penjualan rumah, ya, itu akan diperoleh 400 ditambah 100 juta. Totalnya adalah 500 juta. Begitu ya teman-teman ya. Itu adalah jawaban dari soal-soal yang sudah
kita sajikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jika ada pertanyaan atau di sini teman-teman masih ada yang ingin didiskusikan, silahkan teman-teman langsung sampaikan di kolom komentar. Kita nanti akan coba jawab satu persatu jika memang ada yang kurang jelas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa terus bersemangat dalam belajar dan salam sukses semuanya.